Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan ngasih tahu 10 karya sejarah yang paling fenomenal sepanjang masa. Untuk tahu lebih lanjut langsung aja ditonton sampai habis. Yang pertama ada Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah buku pertama dari tetralogi buku karya Pram yang pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980. Pram menuliskan karya sastra ini saat diasingkan di Pulau Buru bersama dengan ribuan tahanan politik lain karena disebut sebagai komunis. Bumi Manusia bercerita tentang perjuangan tokoh Menke memperjuangkan kedudukan pribumi melawan diskriminasi Belanda pada masa kolonial Belanda di awal abad ke-20. Sebagai anak bupati, Menke bisa bersekolah dan ia menggunakan pengetahuannya untuk melawan kolonialisme Belanda. Nah, jadi Bumi Manusia ini juga pernah difilmkan gitu guys. Selanjutnya yang kedua ada Max Havelaar. Pada tahun 1859, Edward de Wisdecker, seorang keturunan Belanda yang begitu membela Indonesia, menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku ini, de Wisdecker menggunakan nama samaran yaitu Multatuli. Arti judul buku Max Havelaar adalah lelang kopi perusahaan dagang Belanda. Isi buku ini berupa kritik akan kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial Belanda pada masa penjajahan. Yang ketiga yaitu Madilog, adalah buku yang menjadi puncak pemikiran terbaik Tan Malaka. Madilog singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, adalah panduan berpikir yang realistis, pragmatis, dan fleksibel. Dalam bukunya ini, Tan mengatakan pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Laut Bercerita, yaitu novel terbaru Leila S. Chudori yang bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Di novel Laut Bercerita, Leila berkisah tentang mereka, para aktivis dan mahasiswa yang hilang dan yang kembali pada saat Orde Baru dengan latar kerusuhan tahun 1998. Selanjutnya ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa sih yang gak tahu buku ini? Merupakan kumpulan surat-surat Kartini yang kemudian dibukukan pertama kali pada 1911. Buku ini disusun oleh J.H. Abendonon, salah seorang sahabat pernah Kartini. Dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang akan dijumpai kata-kata nasionalisme, demokrasi, negara, bangsa, kemerdekaan, hingga kesadaran nasional. Buku ini beredar luas di golongan elit cendekiawan Indonesia. Buku ini berisi tentang arsip surat menyurat antara Kartini dengan sahabat penanya yang berkewarganegaraan Belanda. Dalam surat-suratnya, Kartini menuliskan gagasannya tentang kekangan sistem feodal dan kolonial yang menghambat kemajuan bangsa pribumi Indonesia. Selain itu, Kartini juga mencantumkan gagasannya tentang bagaimana seharusnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Buku ini merupakan karya Sartono Kartodirjo, sebuah tulisan yang mengkritik anggapan petani di Indonesia hanya berperan pasif dalam sejarah Indonesia. Pada bukunya, Sartono menyoroti pergolakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh kaum petani, khususnya di daerah Banten, dalam melawan sistem modernisasi pertanian yang cenderung membuat petani menderita. Perlawanan petani kepada penguasa menjadi bukti kuat usaha mereka untuk menuntut hak dan menjaga kesadaran kritisnya terhadap perintah penguasa yang represif. Secara garis besar, kaum petani menolak perekonomian barat, kenaikan pajak tanah, sistem tanam paksa, dan yang lainnya. Selanjutnya ada buku Orang-orang Proyek, menceritakan kisah Kabul, seorang insinyur teknik yang menangani sebuah proyek pembangunan jembatan di desa Cibawor. Kabul yang dulunya seorang aktivis kampus, hati nuraninya terusik melihat bagaimana permainan politik yang terjadi untuk membangun sebuah jembatan untuk rakyat. Proyek yang didanai dari hutang luar negeri, yang pasti rakyat yang menanggung beban biaya nantinya, dijadikan bancaan oleh sebuah partai politik tersebut. Partai politik ini adalah partai politik paling berpengaruh di masa Orde Baru.
Selanjutnya buku The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa adalah buku yang dikarang oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles yang memerintah sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816 menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografis, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Yang kesembilan yaitu Pulang, merupakan judul novel karya Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2013. Pulang merupakan sebuah drama keluarga, persahabatan, cinta, dan pengkhianatan berlatar belakang 3 peristiwa bersejarah, yaitu Gerakan 30 September 1965, Prancis pada Mei 1968, dan Kerusuhan Mei 1998. Yang terakhir adalah Catatan Seorang Demonstran, sebuah buku tentang pergolakan pemikiran seorang pemuda, Sohokji, dengan detail menunjukkan luasnya minat Ji, mulai dari persoalan sosial politik Indonesia modern hingga masalah kecil hubungan manusia dengan hewan peliharaan. Ji adalah seorang anak muda yang dengan setia mencatat perbincangan terbuka dengan dirinya sendiri, membawa kita pada berbagai kontradiksi dalam dirinya dengan kekuatan bahasa yang mirip dengan saat membaca karya sastra Mohtar Lubis. Ji banyak menulis kritik-kritik yang keras di koran-koran, bahkan kadang dengan menyebut namanya sendiri.